bersama kami di Jendela. Di segmen ini kita akan melihat keseruan anak-anak dalam mempersiapkan operet Bobo. Ini dia. Siapa yang tidak kenal dengan Bobo? Ya, sebuah majalah khusus untuk anak-anak yang sudah puluhan tahun menemani anak-anak Indonesia. Itulah sebabnya penggemarnya saat ini pun bukan hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Dan Bobo beberapa tahun belakangan ini tidak hanya hadir dalam bentuk majalah. Untuk lebih mengembangkan dan menyalurkan bakat anak-anak Indonesia, Bobo rutin mengadakan pagelaran operet Bobo yang mengasah kemampuan menyanyi, menari, dan berakting yang dimiliki anak-anak. Seperti yang baru saja digelar tanggal 1 dan 2 November kemarin. Bobo kembali mengadakan berbagai macam pertunjukan untuk anak-anak, termasuk operet. Seperti apa persiapan anak-anak yang terlibat dalam operet Bobo? Berikut ini liputannya. Melatih dan mengatur anak-anak agar bisa berinteraksi dengan sesama pemain dan melakukan gerakan tari, berakting, serta bernyanyi tentu bukanlah hal mudah. Banyak kendala yang dihadapi oleh Rita Dewi Saleh, sutradara sekaligus koreografer untuk operet Bobo kali ini. Kendalanya untuk menangani anak-anak ya bisa dibilang lumayan banyak sebenarnya ya. Salah satunya mereka pulang sekolahnya juga kan berbeda-beda nih jadwalnya. Jadi sedangkan waktunya juga terbatas, kita ada waktu hanya seminggu latihannya. Jadi terpaksa gak bisa ngikutin jadwal semua anak-anak supaya sama di jam yang sama. Jadi kadang-kadang yang satu bisa datang jam 4, yang satu bisa datang jam 5. Giliran dia gak bisa datang jam 5, yang lain udah jam 4, begitu datang ngeliat temennya udah bisa, moodnya udah mulai hilang nih tuh, ada yang merasa aduh saya belum bisa nih. Nah itu juga kadang-kadang memunculkan mood, membangkitkan mood anak itu supaya mau bergabung tuh juga kadang-kadang agak susah. Aku senang sekali kalian semua datang ulang tahunku, tapi sayangnya aku tidak punya kue ulang tahun. Yang kedua itu kadang-kadang gini, ada anak yang sukanya diperhatiin, ayo kamu latihan, ayo bisa. Tapi ada juga yang anak kalau kita pegang dia malah nggak mau. Dia bilang merasa nggak, aku bisa sendiri, aku udah bisa. Padahal masih salah-salah sebenarnya. Jadi ya kita harus tahu tipe anak seperti apa. Terus kalau moodnya lagi nggak enak, ya kita juga harus agak mengalah sedikit. Jadi harus kita yang sabar. Kalau enggak ya bukan anak-anak namanya ya. Tapi tentunya Rita punya cara tersendiri untuk mengantisipasi kendala yang ada, agar proses latihan dapat terus berjalan. Untuk mengantisipasi kalau lagi kesel dengan anak-anak, ya caranya diem, ngeliat anak-anak itu bergerak. Kalau anak-anak itu bergerak kita perhatiin satu-satu, akhirnya ngerasa ya sudahlah emang anak-anaknya seperti itu. Kadang mereka bertingkah lucu, akhirnya kita juga ketawa juga sih sendiri gitu loh. Gak bisa juga kalau kita kesel terus langsung kita tunjukin ke anaknya. Kadang moodnya anak juga lagi gak enak juga, jadi kita harus maklumin juga. Tapi memang gak selalu harus kita ikutin seperti itu. Karena kalau begitu kita jadi terlalu mengalah sama anak, jadi anak gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana disiplin, mana yang harus diikutin, mana yang enggak, jadi gak tahu kan.
Sebagai pemain yang ikut terlibat dalam operet Bobo kali ini, tentu Diva dan Gaby pun punya kesulitan saat harus melakoni perannya. Kalau aku sih biasa banyak-banyak latihan aja di rumah, terus ngafalin tarian, terus belajar acting juga, ya gitu doang sih. Dan bagaimana cara mereka mengatasi kesulitan yang mereka temui? Semoga kalian tidak nervous ya saat nanti tampil. Tadi serunya anak-anak yang sedang latihan untuk mempersiapkan operet Bobo. Dan di segmen terakhir, seperti biasa kami akan berikan kepada Anda berbagai macam tips dan resep hanya untuk Anda.